Teman-teman, episode Video Legend kali ini saya akan bercerita tentang 10 musisi atau 10 band yang mempengaruhi musikalitas saya. Siapakah 10 dari musik Indonesia ini? Siapakah 10 dari musisi dan band Indonesia ini? Kita akan simak setelah yang satu ini. Oke, saya akan bercerita dari urutan nomor 10 ya. Bukan urutan yang paling mempengaruhi, tapi urutan dari usia. Jadi usia ya. Jadi nanti yang nomor 1 adalah usia paling kecil saya saat mengemari musik Indonesia. Jadi urutan yang 10 ini adalah urutan yang paling terakhir. Juga urutan yang paling mempengaruhi, yaitu sebuah band Indonesia yang waktu itu dirilis tahun 1990. Tahun 1990, band itu bernama Slank. Slank adalah sebuah grup musik Indonesia yang dibentuk oleh Bim Bim pada 26 Desember 1983. Dimulai dari Cikini Stones Kompleks CSI pada 26 Desember 1983, yaitu grup musik yang terdiri dari anak-anak SMA Perguruan Cikini, Jakarta. CSI terdiri dari Bimo Setiawan alias Bim Bim drum, Boy gitar, Kiki gitar, Abi bass, Uti vokal, dan Well Welly vokal yang banyak mengekspresikan kecintaan pada lagu-lagu Rolling Stones. Grup ini membubarkan diri dan setelahnya Slank mengalami perubahan personel sampai 14 kali pada 1996 dan bertahan hingga sekarang. Formasi terakhir yang dimulai dari album ke-7 Slank, yaitu album 7 di 1998, terdiri dari Bim Bim pada drum, Kaka vokal, Ivanka bass, Rido gitar, dan Abdi gitar. Sejak berkarir profesional, Slank telah menghasilkan 45 album yang terdiri dari album studio, live, soundtrack, mini, dan sponsor. Nah, kenapa Slank? Karena Slank itu cukup banyak bisa merubah selera orang Indonesia saat itu tahun 90-an. Jadi Slank juga lah yang akhirnya membuat kami Dewa 19 berani membuat demo, membuat lagu baru sendiri yang tidak sama dengan musik-musik saat itu tahun 90-an. Kita berani membuat karena tahun 90 Slank adalah band pop rock yang sangat sukses, sehingga Dewa 19 berani untuk meninggalkan bangku kuliah ya. Misal saya sendiri waktu itu nggak kuliah, dan berani untuk merekam lagu sendiri, membuat demo sendiri, dan menawarkan kepada perusahaan rekaman. Dan harus diakui, jujur, ya, kalau nggak ada Slank, ya nggak ada Dewa 19. Maksudnya ya, Dewa tidak punya keberanian untuk terjun ke dunia musik, karena Slank waktu itu sukses, gitu. Jadi masa Slank sukses, kita nggak sukses, gitu. Oke. Band yang mempengaruhi saya setelah Slank, nomor 10 tadi. Nomor 9, artis atau band yang mempengaruhi saya, musikalitas saya, adalah Kla Project. Saya mendengar Kla Project pertama kali waktu saya kelas 1 SMA. Lagunya itu memang saat itu kekinian banget. Lagu, apa itu judulnya ya? Kembalilah kasih. Oke, judulnya Tentang Kita. Lagu Tentang Kita waktu itu adalah sebuah lagu yang benar-benar modern banget. Modern banget, teman-teman. Waktu itu ya, tahun 88, saat Indonesia lagunya melo-melo-melo gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah lagu yang new wave. New wave banget tahun 88 tuh. Ya, saya sendiri pribadi waktu itu kelas 1 SMA nggak nyangka bahwa lagu Tentang Kita itu bisa sukses ternyata ya. Waktu itu saya nggak nyangka kalau itu sukses. Mungkin di Surabaya waktu itu nggak seberapa sukses ya, karena orang Surabaya
waktu itu agak telat seleranya gitu. Karena lagu itu terlalu new wave untuk Surabaya. Mau tahu Kla itu seperti apa? Dengerin dulu beritanya ini. Kla Project dibentuk oleh Katon, Lilo, Adi, dan Ari pada Maret 1986 di Jakarta. Album pertamanya, Kla, dirilis pada akhir tahun 1989 dengan hits seperti Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa, dan Laguku. Di tahun 1991, Kla meluncurkan album keduanya bertajuk Kedua, di mana terdapat lagu monumental Yogyakarta. Sementara album ketiga, Pasir Putih, dirilis 1992, mereka mencetak hits seperti Tak Bisa Kelain Hati dan Belahan Jiwa. Pada bulan Maret 2001, giliran Lilo yang keluar dari band ini. Namun Kla tetap berjalan terus dengan anggota Katon dan Adi. Kemudian di tahun 2003, Kla memutuskan untuk menambah 3 orang personel baru, yaitu Erwin Prasetya ex Dewa 19, Yoel Fai, dan Hari Goro. Nama mereka pun berubah menjadi Nukla. Nukla sempat mengeluarkan satu album pada 2004 yang bertajuk New Chapter dengan single Izinkan Aku Memuja. Pada tahun 2006, Erwin Prasetya memutuskan untuk keluar dari Nukla karena perbedaan visi. Tak lama setelah itu, Katon Bagaskara menyatakan bahwa Nukla berganti nama kembali menjadi Kla Project, dan di awal tahun 2009, Kla melakukan reuni dengan ditandai diluncurkannya album Kla Returns yang beranggotakan 3 anggota awal mereka, Katon, Lilo, dan Adi. Sepanjang karirnya, mereka telah menelurkan album studio sebanyak 9 buah, album kompilasi 6 buah, dan album Nukla 1 buah. Setelah Kla, Slang itu saya gemari waktu saya kelas lulus SMA. Kla Project, sebenarnya waktu itu saya belum ngefan sama Kla Project karena saya belum paham. Saya ngefan sama Kla Project itu setelah saya menggarap album pertama dan album kedua. Saya banyak belajar dari Kla Project itu adalah bagaimana cara membuat aransemen yang baik, bagaimana mengisi backing vokal, bagaimana memberikan instrumen-instrumen yang memperkaya sebuah aransemen lagu. Itu saya terus terang banyak belajar dari Kla Project, bukan dari Slang ya, karena Slang itu bukan band yang sofistikasinya baik, bukan band yang secara artistik itu kuat, tapi kalau Kla Project itu adalah band dengan tingkat artistik sofistikasinya yang baik. Jadi itu berbeda antara Slang dan Kla. Saya mengambil inspirasi semangat daripada Slang, semangat musik rock, dan saya mengambil sofistikasi dan keindahan serta seni daripada Kla Project. Setelah Slang dan Kla, berikutnya kembali waktu saya masih SMP, saya adalah penggemar berat dari Dian Pramana Putra, almarhum Dian Pramana Putra. Beliau juga menjadi sahabat saya. Kalau di Kla Project itu adalah Lilo yang menjadi sahabat saya, maka artis ketiga yang mempengaruhi saya, artis ke-8 ya berarti ya, artis ke-8 ya, tadi Kla Project yang ke-9, yang ke-8 yang mempengaruhi saya adalah Dian Pramana Putra. Dian Pramana Putra, mau tahu siapa? Ini dia biografinya. Dian Pramana Putra yang dikenal dengan nama Dian PP lahir di Medan, Sumatera Utara 2 April 1961. Bakat musiknya mengalir dari ayahnya yang juga seorang pemusik jazz, Hadi Suwito, dan ibunya yang mewariskan darah seni keroncong, Sumiati Sutiko. Bakatnya mulai terlihat saat mengikuti ajang festival Lomba Cipta Lagu Remaja 1980, di mana dia meraih juara
Di Slank yang ke-10, Club Project yang ke-9, Dian Pramana Putra yang ke-8. Dian Pramana Putra ini saya gemari karena saat saya SMP, saya itu benar-benar adalah penggemar berat musik jazz. Jadi waktu itu album pertamanya Dian PP itu namanya Indonesian Jazz Vocal. Waktu itu dirilis tahun 1982 atau 83 gitu ya. Ada Indonesian Jazz Vocal 1, Indonesian Jazz Vocal 2. Dua album itu benar-benar mewakili musik jazz di Indonesia. Dua album itu. Sehingga hampir banyak dari lagu-lagunya Dian Pramana Putra itu yang saya hafal, termasuk lagu-lagu jazz ya, Dan memang menurut saya Dian Pramana Putra itu musisi jazz yang jenius juga ya. Mungkin dia nggak jago main gitar atau nggak jago main piano, tapi kalau mengarang lagu jazz, menurut saya dia adalah pengarang lagu jazz yang sangat jenius menurut saya. Sayang sekali beliaunya meninggal beberapa tahun yang lalu, sehingga saya sendiri pun ikut sedih karena belum banyak bisa bekerja sama dengan beliau. Faris RM, Faris Rustamunaf. Faris Rustamunaf ini musisi jenius, sebenarnya juga menginspirasi saya, tapi saya nggak bisa seperti beliau, Faris Rustamunaf. Faris Rustamunaf bisa main bass, bisa main drum, bisa main gitar. Di lagunya dia yang pertama, debut album pertama, Sakura, itu di lagu Sakura tuh dia main bass sendiri, main drum sendiri, main gitar sendiri, nyanyi sendiri. Saat itu Faris RM ya orang jenius saat itu gitu. Jadi zaman dulu ya, tahun 80 sama tahun sekarang ini beda banget. Zaman dulu itu tahun 1980-an itu kalau nggak jenius banget tuh nggak rekaman. Jadi mereka yang jenius aja yang dulu tuh rekaman gitu. Jadi musik Indonesia waktu itu memang benar-benar jenius banget waktu itu musiknya. Saya sempat nonton Faris RM waktu SMA dan beliau tuh gagah sekali, nggak cuma jenius tapi juga ganteng, juga keren. Sehingga wajarlah beliau waktu itu menjadi bintangnya Indonesia tahun 1980-an. Kalau mau tahu siapa Faris RM, ini dia biografi singkatnya. Faris Rustamunaf, yang lebih dikenal dengan nama Faris RM, adalah seorang penyanyi dan musikus Indonesia kelahiran Jakarta 5 Januari 1959. Faris lahir dari keluarga pemusik. Pasangan Rustamunaf asal Minangkabau, seorang penyanyi di RRI Jakarta, dan Haja Ani Reinenberg, orang campuran Belanda Betawi, seorang guru piano. Dikenal masyarakat melalui lagu-lagu ciptaannya seperti Barcelona dan Sakura yang menjadi hits pada awal dekade 1980-an. Jalan ke dunia musik profesional mulai terbuka pada tahun 1977 bersama Aji Sutama, Raidi Nur, Adi MS, dan Ikang Fauzi yang merupakan teman sekolahnya di SMA Negeri 3 Jakarta. Ia mengikuti lomba cipta lagu remaja yang diadakan oleh Radio Prambors Jakarta dan meraih juara 3. Namun, tawaran dari berbagai grup band mulai berdatangan. Tahun 1978, Faris melanjutkan pendidikan di ITB dan menambah pengalaman dengan bergabung di dua grup musik beraliran rock, Giant Step dan The Rollies. Faris menjadi musisi pengganti untuk posisi keyboard Giant Step untuk di penampilan panggung dan menggantikan posisi pada drum untuk karya-karya pentas The Rollies. Faris juga pernah membantu mengiringi kelompok musik dari Bandung pimpinan Hari Rusli pada tahun 1979, yaitu Hari Rusli Karisma. Pada tahun 1980, Faris merilis album keduanya yang bertajuk Sakura. Sepanjang karirnya, Faris telah merilis album solo sebanyak 21 buah hingga tahun 2012, 12 buah album grup, 3 album duet, dan 1 album kompilasi. Oke, Faris RM yang ke-7. Sekarang kita yang ke-6. Siapa yang ke-6? Oke. Kita flashback lagi, yang ke-10 Slank, yang ke-9 Club Project, yang ke-8 Dian Pramana Putra, yang ke-7 adalah Faris RM, dan yang ke-6 sekarang adalah sebuah band. Yang ke-6 sekarang adalah sebuah band. Sebuah band yang lagunya di tahun 1986 adalah lagu yang pertama kali dibawakan oleh Dewa 19.
Jadi kalau mau ditanya Andra, Wawan, Wawan, Andra, Dani, Erwin, Wawan, Andra. Waktu itu pertama kali ngeband, lagu yang kita mainkan adalah lagunya Krakatau yang berjudul apa judulnya? Tempatku baju segala tempatku, dan waktu itu segala angan dan harapan, tempatku padu, cita-cita dan mimpi. Krakatau itu adalah salah satu band yang pertama kali menginspirasi kita. Jadi kita waktu itu nggak bikin band rock, waktu itu kita bikin bandnya band fusion. Jadi band instrumental tapi mempunyai vokalis. Seperti halnya Krakatau. Jadi tahun 86 kita pingin banget punya band seperti Krakatau. Jadi kita berempat, Dani, Erwin, Wawan, Andra, penyanyinya 1 atau 2 cewek. Nah, lagu pertama yang kita mainkan oleh Dani, Erwin, Wawan, Andra itu ya lagunya Krakatau. Kalau mau tahu biografi Krakatau, dan band Krakatau itu masih ada sampai sekarang, ya. Dan inilah dia biografinya dari dulu sampai sekarang. Krakatau adalah sebuah kelompok musik jazz world music Indonesia. Krakatau namanya terinspirasi dari Gunung Krakatau dan K.A. Krakatau, dimotori oleh Dwiki Darmawan dan Prabudi Dharma. Namun dalam perjalanan karirnya, grup musik ini mengalami banyak pergantian personel hingga perubahan genre musiknya. Awalnya, Krakatau memainkan jazz, rock, dan fusion jazz, tetapi kini menjadi jazz world music. Formasi Krakatau mengalami 3 perubahan besar. Formasi awalnya adalah Prabudi Dharma, Dwiki Darmawan, Doni Suhendra, dan Budi Haryono. Formasi ketiga hingga kini yang terakhir adalah Dwiki Darmawan, Prabudi Dharma, Ina Raseki atau Upit, Ade Rudiana, Yoyon Darsono, Zainal Arifin, dan Gary Herb. Kelompok ini telah melalang buana ke berbagai negara di Eropa, Amerika, Kanada, Asia, bahkan ke Amerika Latin. Sepanjang karirnya, Krakatau telah menghasilkan 8 album dan 1 buah single. Sukses terus, Kohler AB.